Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan keadaan kalian semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan aku ya. Oke, kali ini aku akan mengambil tema tentang masihkah dia mencintaimu. Boleh kalian fokuskan pada orangnya, entah itu mantan kalian, entah orang yang ngeghosting kalian, ataupun kalian masih PDKT tapi dia tiba-tiba pergi ya, itu namanya ngeghosting ya. Oke, intinya siapapun yang ingin kalian ketahui perasaannya, silakan kalian fokuskan wajahnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Oke. Oke. Oops. Oh, yes. True love. Dia masih mencintai kamu. Dia malah lebih bukan hanya sekedar mencintai, tapi dia yakin banget bahwa kamulah cinta sejatinya. Bahwa kamulah yang dia cintai. Kalaupun dia di sini sudah memiliki pasangan ya sekarang, tapi tetap hati dia tuh cuma ke kamu. Cuman kamu yang dia cintai, kayak gitu sih. Karena di situ kartu pertamanya udah true love. Gimana lagi dong? Perlukah aku masih meng-shuffle kartu ini? Oke. Tuh. Tapi di sini dia sedang apa ya? Lebih memfokuskan hidupnya pada finance and career ya. Finance and career. Jadi ya udah, kalau ditanya dia masihkah dia mencintaimu? Yes, of course. Tapi dia di sini masih terhalang oleh finance dan karir dia. Kayak gitu. Mungkin karir dan finansial dia belum stabil ya, jadi dia di sini belum mampu atau belum berani, masih insecure untuk datang ke kamu. Tuh kan quote udah deh. Udah jelas gitu ya. Kamu adalah cintanya. Kayak gitu. Oke, ceritanya seperti apa? Boleh aku cari tahu lebih jelasnya di tarot ya. Wow, it's so many. Oke, sorry, kegeser. Three of Swords. Ada pengkhianatan di hubungan kalian ya. Oke, ada Three of Swords, Six of Cups, kemudian The Fool, Three of Pentacle, Knight of Wands, Seven of Wands, ya, Six of Pentacle, Temperance, Page of Cup, apa ini? Ace of Cup, Ten of Pentacles, dan Nine of Pentacle. Oke. Ada pengkhianatan yang terjadi di antara kamu dengan dia, entah dia menghadirkan orang ketiga, ya, atau dia mengkhianatimu, everything lah, apapun itu. Aku udah males ngebahasnya kalau udah pengkhianatan kayak gini ya. Miris, menyakitkan, of course. Oke, lanjut ya. Ya, di sini aku ngerasa dia ingin mencoba lagi dengan kamu, ingin memperbarui masa depan
kamu bersama dia, kebalik ya, dia bersama kamu. Dia bersama kamu ingin memperbaiki hubungan lagi. Ada niatan dari dia, ya. Dia di sini merasa bahwa dia seperti bodoh, ya. Dia ceroboh, dia sombong, ya, bahwa ini seperti tidak adil terjadi pada hubungan kalian kepada dia gitu. Dan ini akibat dari kelalaian dia, akibat dari kesombongan dia, kecerobohan dia, ya. Intinya ini karena dia gitu. Dia sadar kok hubungan kalian bisa berakhir, hubungan kalian tidak ada komunikasi, hubungan kalian menjadi hancur, berpisah kayak gini itu karena dia. Dia tahu, ya, dia tahu benar, dia tahu pasti bahwa ini adalah karena dia kayak gitu ya. Tapi, sorry, aku akan mundurkan sedikit. Iya, biar kelihatan semua kartunya ya. Oke, untuk sekarang memang dia sedang berfokus pada karir dan keuangan ya, finance and career. Kemudian di sini ada Three of Pentacles. Jadi memang dia sedang fokus pada pekerjaan dan keuangan dia. Dia ingin mencari kestabilan secara materi, ya. Ya, seperti itu deh. Kalaupun memang dia ada seseorang di sisinya sekarang, itu ya udah hanya sebagai pendamping gitu aja gitu. Aku rasa dia orangnya memang nggak bisa sendiri ya. Tapi tetap kok perasaan dia atau cinta dia itu cuma sama kamu. Begitu ya. Ya, dan kalaupun di sini memang ada orang di sisi dia, sebenarnya hubungan mereka juga nggak baik-baik aja, kayak gitu ya. Banyak perselisihan, banyak pertengkaran, ataupun paling tidak kekecewaan yang dia alami dari orang yang bersama dia sekarang, kayak gitu ya. Dan Seven of Wands ya. Dia merasa bingung, dia merasa malu, dia merasa cemas gitu ya. Dengan situasinya sekarang, dengan situasi dia dengan pasangannya, dia merasa kayak aku menghancurkan hubungan aku dengan kamu, bukan dengan pasangannya sekarang ya, dengan kamu, itu ya gara-gara orang baru ini, kayak gitu, gara-gara pasangan dia sekarang, karena dia menghadirkan pasangannya sekarang, kayak gitu, ya. Dia akhirnya merasa kecewa sendiri, lebih ke cemas ya, dia merasa ketakutan, dia merasa takut, dia merasa malu untuk kembali ke kamu, atau paling tidak dia merasa malu ke kamu kayak gitu, karena dia melakukan hal yang curang, melakukan hal tidak sepantasnya, dia melakukan hal yang bodoh kayak gitu ya. Dia mengkhianati kamu di sini, dia tahu ya semua ini akibat ulah dia sendiri kayak gitu ya. Akhirnya dia bingung untuk kembali ke kamunya itu caranya gimana gitu, untuk memulainya tuh gimana, dia masih bingung, dia nggak tahu lagi, karena ya hubungan kalian aku rasa di sini sudah berakhir ya, dan itu juga atas keputusan dia yang mengakhiri hubungan ini. Jadi dia makin bingung untuk balik lagi ke kamu, padahal dia masih mencintai kamu dan dia pengen punya hubungan yang serius ke kamu, dia masih ingin memiliki hubungan yang baru dengan kamu, tapi karena keputusan dia yang kemarin yang membuat hubungan kalian jadi hancur, jadi dia nggak tahu lagi harus gimana cara memulainya dengan kamu. Ya, seperti itu. Oke, ada Six of Pentacle ya. Ya di sini dia masih merhatiin kamu. Ya, masih merhatiin kamu. Ya, dia juga sedang menikmati jeripaya dia ya, hasil dari kerja keras dia ya. Dia sedang menikmati pencapaian dia sekarang kayak gitu. Tapi ya gitu, kayak masih merasa hatinya kosong aja gitu ya, walaupun dia mendapatkan pencapaian secara materi, tapi karena nggak ada kamu di sisinya, orang yang dia benar-benar cintai, jadi dia merasa kosong di sini ya, merasa kosong karena dia tidak bisa mengharapkan kesetiaan, tidak bisa mengharapkan kebahagiaan bersama orang yang
sekarang sama dia kayak gitu. Justru malah banyak pertengkaran ya. Dan dia itu hanya dimanfaatkan oleh pasangannya. Ya, justru dia di sini yang dirugikan oleh pasangannya. Akhirnya ada suatu kepentingan gitu ya. Mungkin ya karena dia dimanfaatkan ya. Jadi pasangannya itu memiliki suatu kepentingan terhadap dia. Jadi ya itu tadi dimanfaatkan. Paham ya? Jadi mereka punya hubungan sekarang gitu. Itu karena ada sesuatu yang dia orang lain itu inginkan kayak gitu. Ada tanda kutip ya. Ada tanda kutip di hubungan ini tuh niatan tertentu ya. Ya, intinya memanfaatkan lah ya, memanfaatkan pasangan lainnya kayak gitu. Ya, ada kepentingan tersembunyi yang ingin diambil dari pasangannya kayak gitu. Oke. Ya, di sini aku lihat orang yang kamu fokuskan ini sebenarnya tergoda ya, terayu oleh pasangannya sekarang gitu ya. Jadi kayak dia, oh kayaknya orang ini nih sesuai nih dengan keinginan aku. Jadi dia tuh kayak terayu, tergoda gitu dengan orang ini dan dia punya ekspektasi lebih. Mungkin dia mengharapkan sesuatu kesetiaan ataupun cinta yang tulus gitu. Tapi ternyata di sini dia ditipu ya. Dia dimanfaatkan, dia ya hanya apa ya, dimain-mainin kayak gitu. Dia dibodoh-bodohi ya, dipinter-pinterin kayak gitu loh. Gimana ya? Ya dibodoh-bodohi lebih tepatnya kalau dipinter-pinterin. Ya intinya dibodoh-bodohi gitu. Ya, jadi dalam hubungan mereka itu tidak ada kestabilan, ya kestabilan. Ada apa ya, hati yang palsu, ada kepura-puraan dalam hubungan mereka. Ya, mungkin pasangan dia sekarang itu tidak pure, tidak cinta dengan dia seperti itu, tidak pure cinta sama dia, ya karena ada suatu keinginan tersembunyi, iya dari pasangannya kayak gitu. Dan aku lihat ini sih lebih ke kayak materi, lebih ke materi kayak gitu ya. Oke. Ya, kalau dari orang yang kalian fokuskan itu kayak mengharapkan bahwa hubungan ini tuh bisa lebih serius, bisa ke jenjang kepernikahan atau ya intinya dia ingin punya keluarga lah yang bahagia, punya materi yang berlimpah, tapi nyatanya dia di sini ditipu. Ternyata nyatanya dia di sini hanya dimanfaatkan, hanya ingin diambil apa ya, secara materinya lah kayak gitu ya, hanya ingin diambil manfaat dari dianya gitu oleh pasangan kayak gitu sih aku ngelihatnya ya. Intinya dia ditipu, intinya dia dimanfaatkan ya secara materi. Seperti itulah, mudah-mudahan kalian paham dengan pembacaan aku ya, intinya seperti itu. Dia hanya dimanfaatkan, tapi kalau ditanya apakah dia masih mencintaimu, oracle pertama yang keluar adalah true love, jadi yakin aja. Oke, tapi aku kan udah bilang dari kalian ya, kalian harus berbijak dalam menanggapi pembacaan aku. Kalau dari hatinya terlalu dalam, dia memang mencintai kamu. Tapi kalau untuk situasinya sekarang misalnya tidak ada pergerakan atau apapun ya, mungkin ada suatu hal yang membuat itu memang belum terjadi kayak gitu ya. Tapi kalau dari hatinya yang terdalam itu jawabannya. Jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot ya. Kalau misalkan ini resonate dengan kalian, ya bisa kalian ambil bacaan yang baik-baiknya. Tapi kalau kalian menganggap ini tidak resonate, ya udah nggak usah dipaksakan ya. Maka dari itu aku bilang dari tadi, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot. Keputusan apapun dalam hidup kalian hanya kalian yang mampu untuk mengambilnya gitu ya. Jangan gantungkan pada 100% pada tarot ya. Tetap gantungan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dialah yang mampu membolak-balikkan perasaan seseorang dan situasi. Oke? Sekian pembacaan aku untuk kalian semua. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.